Selamat malam, kenalkan saya Mariati Tirtawiyata dari Institut Manajemen Wiyata Indonesia. Hari ini saya akan menyampaikan summary dari teori belajar dan teori motivasi belajar seperti yang disampaikan oleh Bapak Dr. Syihabuddin MSI di pelatihan Pekerti Nasional tahun 2020. Learning outcomes yang dicapai dari penyampaian Pak Syihabuddin tadi adalah di mana kami mampu memahami teori belajar. Kami juga mampu menjelaskan implementasi teori belajar di perguruan tinggi, serta mampu menerapkan teori belajar dalam penyusunan RPS dan RPP dalam mata kuliah yang diampu. Adapun pengertian teori belajar, itu adalah teori yang pragmatik dan elektik, sehingga dapat dikatakan bahwa teori belajar ini tidak memiliki sifat ekstrim. Beraneka ragamnya teori belajar membuat setiap aktivitas belajar yang ingin dicapai dapat diraih secara efektif. Teori belajar merupakan alat untuk meraih tujuan yang akan dicapai dari aktivitas belajar. Sehingga dengan demikian dapat dianalogikan bahwa teori belajar adalah sebagai alat, misalnya kita ingin melintasi laut, kita menggunakan perahu, dan jika kita ingin melintasi udara, kita menggunakan pesawat. Ada berbagai aliran dari teori belajar menurut para psikolog, yaitu teori aliran tingkah laku, aliran kognitif, aliran humanistik, aliran konstruktivistik, dan aliran sibernetik. Adapun fokus-fokusnya, teori tingkah laku berfokus kepada hasil, di mana belajar merupakan aktivitas yang dapat mengubah perilaku individu. Aliran kognitif berfokus kepada proses, dengan menjelaskan bahwa belajar merupakan proses berpikir di balik tingkah laku yang terjadi, perubahan persepsi atau pemahaman. Aliran humanistik berfokus kepada isi, menyampaikan bahwa belajar adalah usaha memanusiakan manusia. Aliran konstruktivistik berfokus kepada impact dari hasil, menjelaskan bahwa belajar adalah proses di mana peserta didik secara aktif mengkonstruksikan atau membangun pengetahuan, gagasan atau konsep baru yang didasarkan atas pengetahuan awal yang telah dimilikinya. Aliran sibernetik berfokus kepada sistem informasi, menjelaskan bahwa belajar adalah proses pengolahan informasi yang menuntut peserta didik berpikir sistematik, bertahap, serta linear menuju suatu target tertentu. Penerapan teori belajar dalam desain instruksional RPS menurut teori humanistik Bloom dibagi menjadi 3 domain, yaitu domain kognitif, domain afektif, dan domain psikomotorik. Domain kognitif merupakan segi kemampuan yang berkaitan dengan aspek-aspek pengetahuan, penalaran, atau pemikiran. Ini dibagi menjadi 6 kategori, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Domain afektif merupakan kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi, reaksi-reaksi yang berbeda dengan penalaran. Ini dibagi menjadi 5 kategori, yaitu penerimaan, partisipasi, penilaian atau penentuan sikap, organisasi, dan pembentukan pola hidup. Domain psikomotorik yaitu domain yang berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan jasmani. Dibagi menjadi 7 kategori, yaitu persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan yang kompleks, mechanical kompleks, dan gerakan yang kompleks, adjustment, dan creativity. Ada teori-teori humanistik lain yang digunakan di buku panduan penyusunan kurikulum seperti yang disampaikan oleh Dikti di halaman 36, yaitu menganut kepada teori Anderson dan Krathwohl. Besok kita akan mendengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Sudadio, MPD. Temanya mekanisme pengembangan RPS, di mana teori dari Bloom ini akan dibahas lebih detail dengan menyampaikan bahwa kata kerja taksonomi Bloom ini harus kita sampaikan di RPS kita dari aspek kognitif maupun dari aspek
afektif. Demikian summary yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.